Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari yang luar biasa ini kembali kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, memulai hari bersama-sama dengan Tuhan, karena Dialah kekuatan dan pertolongan saya dan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih matahari yang terbit kembali bagi kami. Terima kasih untuk suasana pagi yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk janji pemeliharaan. Terima kasih untuk janji penyertaan. Terima kasih untuk segala yang baik yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa hari ini pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan akan terus menopang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk gereja, kami bersyukur untuk keluarga, kami bersyukur untuk pelayanan, kami bersyukur untuk aktivitas pekerjaan, kami bersyukur untuk semua profesi yang kami sedang jalankan. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan dan doa kami. Sebelum kami lebih jauh, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang mempengaruhi hati kami, mengubah kami, bahkan membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pagi hari ini mari kita membuka firman Tuhan. Saya ingin membawa kita melihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 19 dan 20. Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Ya, puji Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul keberhasilan dipakai Tuhan atau hubungan dengan Tuhan. Dua hal yang kita pikirkan, ya. Keberhasilan dipakai oleh Tuhan atau hubungan dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 10 tadi, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu." Lalu kemudian ada peringatan di situ, "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Sekali lagi, keberhasilan dipakai Tuhan atau hubungan dengan Tuhan. Nah, ini dua hal yang diperbandingkan. Mana yang penting? Keberhasilan dipakai oleh Tuhan atau hubungan dengan Tuhan? Yesus Kristus pada dasarnya berkata, "Jangan bersukacita dalam pelayanan yang berhasil, tetapi bersukacitalah karena hubunganmu yang benar dengan aku." Nah, perhatikan di sini yang Tuhan minta sebenarnya adalah hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Itu yang harus terus kita koreksi, terus kita renungkan, terus kita amati, terus kita sadari bagaimana sih hubungan saya dengan Tuhan. Ya, jebakan dalam pekerjaan Kristen ialah bersukacita dalam pelayanan yang berhasil. Nah, ini satu hal yang harus sangat berhati-hati. Apa gunanya kelihatan berhasil tetapi hubungan dengan Tuhan itu terabaikan? Kita dangkal dengan Tuhan. Bersukacita dalam kenyataan bahwa Allah telah memakai Anda. Nah, seringkali keberhasilan dan merasa dipakai oleh Tuhan itu agak mengaburkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Namun Anda tidak pernah dapat mengukur apa yang
akan Allah lakukan melalui Anda jika Anda mempunyai hubungan yang baik dengan Kristus. Jagalah hubungan yang baik dengan Allah, yaitu dengan Dia, dengan Kristus. Maka apapun situasi Anda, dimanapun Anda berada dan siapapun yang Anda temui hari ini, Dia mengalirkan sungai air hidup melalui Anda. Dan sesungguhnya adalah kemurahannya bahwa Dia tidak pernah membiarkan Anda mengetahuinya. Nah, saudara dan saya, ketika kita memiliki hubungan dengan Dia, rupanya Tuhan ingin berkata bahwa kita dapat mengalirkan sesuatu kepada siapapun yang kita jumpai hari ini. Begitu Anda mempunyai hubungan yang benar dengan Allah melalui keselamatan dan pengudusan, ingatlah bahwa dimanapun Anda berada, Anda telah ditempatkan Allah di sana. Dan dengan reaksi kehidupan Anda pada keadaan di sekitar Anda akan memenuhi tujuan Allah, asalkan Anda tetap hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 ya. Tetapi kalau kita hidup di dalam terang sama seperti Allah hidup di dalam terang, kita dengan saudara-saudari seiman kita akan tetap mempunyai hubungan yang erat, dan darah Yesus Kristus yang adalah anak Allah tetap menyucikan kita dari segala dosa kita. Terjemahan sederhana Indonesia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kecenderungan dewasa ini adalah menaruh penekanan pada pelayanan. Itu tidak salah. Tetapi kalau itu ditekankan lalu kemudian melupakan hubungan pribadi dengan Tuhan, di saat itulah itu menjadi persoalannya. Waspadalah terhadap orang-orang yang membuat keberhasilan dipakai Allah ya. Jadi sebagai dasar daya tarik. Apabila Anda membuat keberhasilan dipakai Allah sebagai ukuran, Yesus Kristus adalah kegagalan terbesar yang pernah hidup. Pedoman penuntun bagi orang yang percaya adalah Allah sendiri, bukan keberhasilan ya. Jadi di perbandingan tadi, kalau dilihat-lihat ya, keberhasilan, ukuran, banyaknya orang dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu yang ditekankan, maka sebenarnya sedang mengabaikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Pedoman penuntun bagi orang percaya adalah Allah sendiri, bukanlah keberhasilan yang sifatnya sangat relatif ya. Keberhasilan di sana kita klaim, kita lihat bahwa itu yang berhasil, tapi ternyata kemudian akan muncul keberhasilan yang lebih besar lagi akan terlihat. Lalu kemudian diolah lagi keberhasilan yang seperti ini, yang dianggap paling luar biasa. Nah, jadi keberhasilan itu selalu bersifat relatif. Tetapi yang terpenting adalah hubungan kita dengan Allah. Yang penting adalah karya yang diperbuat Allah melalui kita. Sudahkah kita menyediakan diri untuk dilibatkan Allah, dipakai oleh Allah dengan cara Allah sendiri, sesuai dengan kapasitas Anda, bukan ukurannya kapasitas orang lain. Jadi pembandingan yang dibuat oleh manusia itu sangat relatif ya. Bahkan perbandingan yang dibuat manusia tentang keberhasilan itu bisa keliru dan salah. Tetapi hubungan dengan Tuhan tidak akan pernah salah. Yang Tuhan minta adalah hubunganmu dengan Dia, lalu kesediaanmu dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan izinkan. Kapasitasmu, kehendak Allah dalam hidupmu berbeda dengan kapasitas seseorang, lalu kehendak Allah dalam hidup orang akan selalu ya, bervariasi, sangat berbeda. Jadi Anda dipakai oleh Allah dengan cara Allah sendiri, orang lain dipakai Allah dengan cara Allah sendiri. Dan biarkan semua itu berjalan secara kreatif sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan Allah. Yang terutama dari semua bagi pandangan Tuhan kita dalam hidup kita adalah hubungannya dengan Allah ya, yang sangat berharga baginya. Yesus rindu membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Yesus ingin setiap orang dibawa ke dalam kemuliaan Allah dengan cara Allah sendiri, sesuai dengan rancangan. Jangan pernah memaksakan segalanya. Oleh karena itu, mari kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berhasil di dalam Tuhan tentu tidak keliru, tetapi ingatlah yang terpenting adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari ini, bagaimana kehidupanmu dengan Tuhan hari ini. Sekali lagi, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu,
tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau baik bagi kami. Engkau setia kepada kami. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti namamu, tiada seperti Engkau. Dahsyat Tuhan, terima kasih. Tiada yang seperti namamu, yang dapat memberikan pertolongan kepada kami. Tiada yang seperti namamu Tuhan, yang dapat memulihkan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu datang kepada Tuhan. Jikalau ada di antara umat Tuhan yang sedang mengalami persoalan kehidupan, hamba berdoa bagi sahabat teman kami, orang yang kami kenal, orang yang akan Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, pulihkan satu persatu persoalan-persoalan yang dialami dalam pekerjaan. Tuhan, Kau campur tangan. Persoalan-persoalan yang dialami dalam rumah tangga, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Jika ada seorang suami yang sedang bergumul dengan kehidupannya, mungkin dosa, mungkin kesalahan, atau mungkin hal yang lain yang tidak dapat kami gambarkan sebagai manusia, hamba berdoa dalam nama Yesus, teguhkan, kuatkan, pulihkan. Jikalau ada yang bergumul dengan kehidupan mendidik anak-anak, menghadapi situasi di dalam rumah, oleh karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, berikan hikmat kepada para orang tua. Lebih daripada itu, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di dalam rumah tangga. Biarlah lawatan Tuhan terjadi kepada pribadi lepas pribadi, kepada setiap generasi di dalam rumah tangga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, lawatlah umat Tuhan hari ini yang berulang tahun. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan umur yang panjang, kesehatan, damai sejahtera, kekayaan, kehormatan, keberhasilan. Oleh karena Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang sedang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh pada saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Seluruh bagian-bagian tubuhnya, seluruh tubuh jasmaninya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di bagian terdalam, organ-organ tubuh yang terdalam, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, bahwa ada kesembuhan oleh kuasa darah Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu generasi muda, biarlah mereka terus hidup dalam pergaulan yang sehat,
Biarlah mereka tidak terikat dengan dosa-dosa. Biarlah mereka hidup dalam kebenaran. Biarlah mereka tidak terikat dengan segala macam hal yang disodorkan oleh dunia. Mereka hidup dalam penguasaan diri. Dijauhkan mereka dari segala macam dosa-dosa. Dijauhkan mereka dari segala hal yang dapat menjatuhkan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka bijak menggunakan semua teknologi hari ini, dimanfaatkan untuk perkembangan intelektual mereka, pengetahuan dan wawasan mereka. Tuhan memberkati anak-anak kami yang ada di perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak-anak kami yang ada di sekolah menengah. Tuhan memberkati anak-anak kami di tingkat dasar dan taman kanak-kanak. Kami serahkan semua sistem pendidikan yang mereka terima, materi ajar yang mereka terima, hanya dalam nama Yesus diberkatilah mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak muda kami terus bertumbuh berkembang dalam etika dan etos kehidupan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berdasarkan firman Tuhan. Generasi muda diberkati bangsa ini, generasi muda yang Pancasilais, generasi muda yang nasionalis, generasi muda yang cinta tanah air, bukan berdiri di atas satu doktrin yang salah, pemahaman yang salah. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati bangsa ini Bapa, presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur kami, wali kota kami, bupati kami, camat dan lurah kami, ketua-ketua RT dan RW dimanapun kami berada, bahkan di sekitaran rumah Tuhan. Tuhan berkati. Berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini, ekonomi bangsa diberkati, keamanan bangsa terus terjaga, TNI Polri terus diberkati Tuhan. Demikian pula kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan dan kasih setia-Mu, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pengendalian harga-harga kami bawa kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, dan semakin banyak orang yang datang kepada Kristus untuk menyembah dan memuji Dia di dalam bangsa ini. Bapa, pada saat ini kami datang kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami memberkati gereja Tuhan. Kami berdoa bergumul dengan segala pergumulan gereja. Gereja-gereja yang sedang bergumul untuk mengembangkan pemuritan, mengembangkan pelayanan, mengembangkan misi Kristus di tengah-tengah Indonesia dan dunia. Kami berdoa berkati. Kami juga berdoa gereja-gereja yang masih harus melaksanakan kegiatan ibadah secara online, oleh karena mungkin pandemi, oleh karena tidak bisa melaksanakan secara onsite, karena ada penolakan, karena ada keberatan dari lingkungan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah gereja-gereja tersebut ditolong oleh Tuhan dengan cara yang dahsyat dan ajaib daripada Allah sendiri. Engkau yang mampu mengubah situasi, Engkau yang mampu mengubah manusia, Engkau yang mampu melakukan intervensi, ya Allah, dengan kuasa dan kedahsyatan-Mu. Bapa, pada saat ini kami berseru oleh kasih setia-Mu, terus berharap kepada Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan. Gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala upayanya kami bawa kepada Tuhan. Pemuritan yang dilakukan kelompok sahabat, kelompok sel, doa, puji-pujian dan ibadah, kami bawa semuanya kepada Tuhan. Biarlah semuanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terlebih lagi umat Tuhan memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Terima kasih Bapa, inilah seruan dan doa kami. Kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan-Mu, seterusnya dan selamanya hanya ke dalam kasih pemeliharaan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dalam Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua, kita semua, seluruh umat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan Yesus menolong saudara. Haleluya. Shalom.